Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyid Dwi Kurniawan dengan NIM 1604030083 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Metode Extreme Programming dalam Rancang Bangun Elektronik Surat Studi Kasus Desa atau Kelurahan. Dan yang di bawah sebelah kiri sini adalah dosen pembimbing satu saya, bernama Bapak Didi Kurniadi, sedangkan yang di sebelah kanan dosen pembimbing dua saya yang bernama Taufik Hidayat. Latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah karena pelayanan administrasi desa yang masih menggunakan metode manual, yang mana pada prosesnya apabila warga hendak mendapatkan pelayanan administrasi dari desa, warga harus mendapatkan surat pengantar dari ketua RT. Kemudian warga ke ketua RW untuk mendapatkan tanda tangan dari ketua RW atau validasi agar surat tersebut bisa diajukan ke desa. Kemudian surat tersebut dibawa ke kantor desa untuk dilakukan pembuatan surat yang diinginkan. Akan tetapi, pada saat di kantor desa, pembuatan surat tidak terjadi ketidakjelasan pada pembuatan surat, yang mana warga harus menunggu begitu lama menunggu kepala desa untuk menyelesaikan surat-surat tersebut. Maka dari itu, dibuatlah aplikasi ini agar membantu warga pada proses pengajuan surat kepada desa menjadi lebih mudah. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan manfaat kepada pegawai desa dalam mengetahui kebutuhan surat menyurat ke lingkungan desa dan memberikan kemudahan kepada warga dalam pengajuan surat keterangan atau pengajuan surat ke desa tanpa adanya kendala atau birokrasi kompleks. Selanjutnya adalah pemaparan dari aplikasi yang sudah selesai saya buat. Ini adalah tampilan awal dari sistem elektronik surat yang saya buat. Sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan menjelaskan user yang ada pada sistem ini. Admin dapat mengakses semua menu yang ada di aplikasi ini. Yang kedua itu staf kelurahan. Staf dapat memvalidasi surat, melihat laporan surat, dan melihat daftar penduduk. Yang ketiga itu RW. RW dapat memvalidasi surat, melihat surat yang sudah divalidasi oleh RW tersebut. Yang keempat itu ada RT. RT dapat memvalidasi surat, melihat surat yang sudah divalidasi oleh RW, dan juga mengelola data user warga. Yang kelima warga. Warga dapat menambahkan penduduk dan melakukan pengajuan surat. Saya akan menjelaskan proses alur dari pengajuan surat pada sistem ini. Pertama, warga akan mengajukan surat melalui sistem. Kemudian surat tersebut akan masuk ke halaman validasi RT. Kemudian RT akan melihat isi surat tersebut. Apabila datanya sudah benar dan benar itu warganya, surat tersebut akan divalidasi. Kemudian setelah divalidasi oleh RT, surat tersebut akan masuk ke halaman validasi RW untuk divalidasi. Setelah RW memvalidasi, selanjutnya surat tersebut akan masuk ke halaman staf kelurahan, ke halaman validasi staf kelurahan. Kemudian staf kelurahan setelah memberi validasi, surat tersebut akan masuk ke halaman cetak pada user warga untuk dicetak, untuk kemudian warga membawa surat tersebut ke kelurahan untuk memproses lebih lanjut dari surat tersebut. Ini adalah halaman user admin. Halaman user admin dapat mengakses semua menu yang ada di sistem ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, admin dapat melakukan semua hal yang ada pada sistem ini. Kemudian, ini adalah halaman dari user staf kelurahan. Staf kelurahan dapat memvalidasi surat, melihat laporan surat masuk, daftar penduduk, dan daftar surat yang sudah disetujui oleh kelurahan. Kemudian, ini adalah tampilan dari halaman RW. RW dapat memvalidasi surat dan juga melihat surat yang sudah divalidasi oleh RW tersebut. Ini adalah tampilan dari halaman user RT. Sama seperti RW, RT juga dapat memvalidasi surat dan juga melihat surat yang sudah divalidasi oleh RT. Dan juga RT dapat menambahkan user warga. Dan yang terakhir, ini adalah tampilan halaman user warga. User warga hanya dapat mengatur profil,
menambahkan penduduk, dan juga mengajukan surat pengantar. Pada saat tentang mengajukan surat pengantar, warga membuka halaman surat pengantar, kemudian menambah surat pengantar. Setelah itu, warga memilih nik dari anggota keluarga yang akan mengajukan surat kepada desa. Setelah memasukkan data, sebelum surat tersebut dikirim ke RT untuk divalidasi, warga dapat melihat isi data dari surat tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dari data pengajuan surat tersebut. Kemudian, setelah data tersebut sudah valid atau sudah sesuai dengan data keluarga dari warga, warga menyetujui surat tersebut untuk kemudian divalidasi oleh RT. Kemudian, surat yang diajukan oleh warga tadi masuk ke halaman validasi RT. Untuk divalidasi oleh RT agar bisa diteruskan ke RW untuk divalidasi. Akan tetapi, di sini RT dapat melihat terlebih dahulu isi surat tersebut, apakah surat tersebut betul warganya atau bukan. Dan RT juga dapat mencetak surat tersebut. Kemudian, RT memvalidasi surat tersebut untuk kemudian dilanjutkan ke RW, ke staf, dan kemudian dikembalikan kepada warga untuk dicetak. Setelah RT, RW, dan staf kelurahan memvalidasi surat yang diajukan oleh warga, surat tersebut akan masuk ke halaman cetak surat pada halaman warga. Untuk warga mencetak surat tersebut, kemudian membawa surat tersebut ke kelurahan untuk melanjutkan proses pembuatan surat yang telah diajukan oleh warga tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari sistem elektronik surat desa atau kelurahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.